Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Raditya Yuri Sapitri dengan NIM 20130711015 dari program studi S1 Pendidikan IPA. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia dalam mata pembelajaran microteaching. Disimak ya videonya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sebelum itu izinkan Ibu untuk mengaturkan pengajari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diampuni. Nah baik, sebelum itu Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang tidak masuk pada hari ini? Semua hadir, Bu. Ya baik ya, karena semuanya hadir, jadi Ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Nah, untuk sebelum kita memacu lebih jauh lagi, kemarin itu kita telah membahas materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia ini, Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, dari gambar ini, apakah berkaitan atau tidak dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, untuk Kadek Anis, Ibu persilakan. Menurut saya, teman tersebut ada kaitannya dengan sistem peredaran darah kita, Bu, di mana dapat beberapa stres seperti alkohol maupun obesitas tersebut menyangkut pada faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah kita. Ya, jawaban dari rekan kalian Kadek Anis, Ibu akan tampung terlebih dahulu. Menurut kalian nih, rekan-rekan yang lainnya, apakah jawaban dari rekan kalian benar atau tidak terkait dengan gambar tersebut yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Saya ingin menjawab, Bu. Baik, untuk Dewan dipersilakan. Menurut saya, jawaban dari Kadek Anis benar, Bu, di mana pada gambar yang memperlihatkan keadaan atau kondisi seorang yang stres, minum minuman beralkohol maupun berat yang berlebihan akan mempengaruhi tekanan darah kita, karena orang stres akan memiliki emosi yang mengakibatkan tekanan darah kita meningkat maupun menurun. Begitupun dengan minuman alkohol dan obesitas. Ya, benar sekali ya. Jadi jawaban dari Kadek Anis maupun Dewan tadi itu sangat benar, di mana kondisi tubuh yang kurang baik seperti stres, minuman beralkohol, dan juga memiliki berat badan yang berlebihan atau yang sering kita sebut dengan obesitas itu sangat mengakibatkan kita terjangkit atau terkena sistem peredaran darah, yaitu hipertensi namanya, atau yang sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Jadi Ibu minta kalian tolong kontrol, jangan minum minuman beralkohol, kurangi stres kalian, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan lebih lanjut, yaitu ke pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sini, apakah kalian bisa menyimaknya? Nah, Ibu, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, melalui diskusi siswa mampu untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem dari peredaran darah pada tubuh kita beserta fungsi-fungsinya. Nah, yang kedua, melalui diskusi siswa, Ibu harapkan kalian sebagai siswa itu mampu untuk mengetahui dan memahami urutan dari sistem peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Nah, yang ketiga, melalui diskusi siswa mampu mengetahui dan memahami organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah.
selanjutnya yaitu melalui diskusi siswa dapat mengetahui bagian-bagian darah dan gangguan beserta cara dari memelihara organ peredaran darah. Nah, untuk pokok pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama mengenai pengertian sistem peredaran darah, mekanisme sistem peredaran darah, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan gangguan dan cara memelihara organ dari sistem peredaran darah. Karena Ibu sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan pokok pembahasan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah terlebih dahulu. Nah, di sini sistem peredaran darah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah itu, peredaran darah ini merupakan proses penting yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di mana proses penting ini dalam sistem peredaran darah itu yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di mana tubuh ini mendapatkan zat-zat yang dari luar untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan juga dapat mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, di mana zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita itu akan dikeluarkan untuk atau supaya berfungsi untuk tubuh kita itu tidak terserang penyakit dari zat atau enzim yang tidak diperlukan. Nah, di mana peredaran darah ini terdiri dari otot, juga nyas, yaitu berjalannya darah yang membantu otot itu yaitu berjalannya darah yang membantu jantung kita untuk memompa darah dari jantung, dari bilik kiri ke jantung, ke seluruh tubuh, dan balik lagi ke bilik kanan. Nah, apakah penjelasan Ibu sudah dapat dipahami? Baik, jadi karena sudah dapat dipahami, Ibu akan bertanya untuk penjelasan Ibu tadi. Nah, mekanisme dari sistem peredaran darah itu ada berapa? Ada yang tahu dari kalian? Saya, Bu. Baik, untuk Ayu, Ibu persilakan. Menurut saya, mekanisme sistem peredaran darah di dalam tubuh yaitu ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Baik, menurut Ayu yaitu sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini apakah ada pendapat dari rekan-rekan yang lainnya? Saya ingin memberikan pendapat, Bu. Baik, untuk Anis, Ibu persilakan. Menurut versi yang saya dapatkan, jawaban Ayu sudah tepat, itu di mana mekanisme sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di mana peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik jantung, sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Jadi kedudukan peredaran darah itu ada dua, bukan tiga. Ya, jadi urutan sistem peredaran darah itu yaitu ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Jadi jawaban rekan kalian dari Anis itu sudah benar ya. Nah, di mana sistem peredaran darah itu ada dua. Nah, kalian bisa melihatnya di mana peredaran darah itu ada peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah kompleks atau peredaran darah ini dimulai dari bilik kiri yang mengalirkan darah ke aorta. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mekanismenya. Nah, dari bilik kiri itu darah akan mengalir ke seluruh tubuh
mengalir lagi ke aorta, ke kapiler darah atau kepala, dada, dan tangan kalian. Setelah itu ke vena cava anterior superior dan balik lagi ke serambi kanan dan ke bibir kanan. Itu untuk peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah kecilnya, yaitu peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang rutenya dari paru-paru ke jantung. Nah, jadi gambar ini merupakan gambar paru-paru. Yaitu ini merupakan gambar jantung. Jadi dari bilik kiri ke vena pulmonaris, ke kapiler paru-paru kiri, ke arteri pulmonaris, dan ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan kembali ke kapiler paru-paru kiri, selanjutnya ke vena pulmonaris dan kembali ke serambi kiri dan giling kiri. Itu merupakan sistem peredaran darah kecil. Nah, apakah dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dari saya tidak, Bu. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lainnya? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjutkan mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah kita, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa saja organ yang berperan dalam sistem peredaran darah? Saya, Bu. Baik, untuk dia Ibu persilakan. Menurut sumber yang saya baca kemarin ada pun organ-organ yang berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu ada 4 itu. Di antaranya yaitu jantung, arteria, vena, dan darah ibu. Ya, jadi sistem peredaran darah ini ya, yang berperan yaitu organ-organnya sudah benar yang disampaikan oleh rekannya, yaitu ada 4, di mana ada jantung, arteri, vena, dan juga darah. Jadi berikan tepuk tangan kepada rekan kalian. Ya, di sini Ibu salut dengan rekan kalian karena rekannya itu sudah mampu untuk menjawab secara tepat pertanyaan dari Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai penjelasan organ yang berperan dalam sistem peredaran darah kita. Nah, kalian bisa menyimaknya pada buku paket halaman 148. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan bacakan di mana organ yang pertama yaitu ada organ jantung. Nah, jantung ini merupakan organ peredaran darah yang paling penting dalam sistem peredaran darah, di mana jantung ini berfungsi dalam sirkulasi darah. Nah, dalam sistem peredaran darah ini, kecepatan jantung itu dalam pompa itu menjadi kunci dari sistem peredaran darah tersebut dapat mengalir. Nah, yang kedua itu ada arteri. Nah, tugas arteri ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari jantung lalu mengalirkannya ke seluruh tubuh atau ke kapiler dan kembali lagi ke jantung. Nah, selain itu arteri ini berperan dalam mengatur aliran darah yang ada di kapiler atau jaringan kapiler. Yang ketiga itu ada vena. Nah, vena ini merupakan organ peredaran darah yang membawa darah terdioksigenasi ke paru-paru, di mana hal ini bertujuan untuk agar organ ini menerima oksigen yang dapat bekerja dengan baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang keempat itu ada darah. Nah,
jika tidak ada darah itu sistem peredaran darah kita itu tidak ada fungsinya. Jadi darah ini merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah kita. Nah, baik, sekian dari penjelasan Ibu tadi. Nah, dari kalian apakah ada yang masih kurang dipahami mengenai penjelasan Ibu? Sudah paham. Baik, karena kalian itu sudah paham, jadi menurut Ibu kalian itu sudah mampu untuk memahami dari buku paket yang telah kalian baca. Nah, baik, sebelum itu selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu, nah, karena kalian sudah memahami mengenai penjelasan dari sistem peredaran darah maupun organ-organ yang terdapat dalam sistem peredaran darah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1 atau kelompok A. Ibu akan membagi, yaitu ada Adi atau Eka dengan Deon. Nah, yang kelompok 2 yaitu ada Anis dengan Lita, yang ketiga ada Ayu dengan Putri. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian LKPD terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan oper ke temannya yang di belakang. Baik, apakah semuanya sudah memegang LKPD-nya? Sudah. Baik, silakan kalian duduk terlebih dahulu secara berkelompok sebelum Ibu menjelaskan LKPD-nya. Baik, untuk kelompok B sudah sampai mana mengerjakan LKPD-nya? Ya, dari kelompok B ini cepat banget ya dalam mengerjakan LKPD-nya, itu sudah sangat bagus. Kalau dari kelompok C bagaimana? Sudah pada analisis kedua, Bu. Baik, kalau gitu dilanjutkan ya untuk mengerjakannya. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu minta perwakilan satu dari kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil analisisnya. Yang pertama yaitu dari kelompok A, Ibu persilakan maju ke depan untuk menyampaikan analisis yang pertama. Baik, Ibu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok A akan menjelaskan hasil diskusi yaitu komponen darah eritrosit. Ciri-ciri berbentuk kepingan biokontak, tidak berinti dengan diameter 8 dan tebal 2, mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah, memiliki masa hidup sekitar 120 hari, dan yang sudah tua akan dirombak oleh hati. Fungsi utama eritrosit adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Komponen darah leukosit, sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti sel dapat bergerak secara amebioid melawan berbagai Baik, sebentar. Jadi apakah ada yang berbeda penjelasan dari kelompok A terkait dengan analisis pertama? Ibu persilakan. Dari saya sama Ibu, namun saya ingin menambahkan hasil analisis dari kelompok A. Baik, persilakan untuk Anis. Baik, Bu, ada pun tambahan dari analisis kelompok B yaitu eritrosit tidak berbuat bikin yang banyak sebanyak atau
kalian. Baik, silakan untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya yaitu untuk analisis yang kedua, Ibu persilakan satu perwakilan untuk maju ke depan. Persilakan. Silakan. Baik Bu, saya merupakan perwakilan dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gangguan sistem peredaran darah. Pada gambar 1 yaitu mengenai anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Baik, karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok B terkait dengan analisis yang kedua. Nah, bagaimana dari kelompok B dan dari kelompok A dan juga kelompok C, apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Dari saya sama dengan kelompok B. Baik, dari kelompok A sama, dari kelompok C? Dari saya sama dengan kelompok A dan B. Baik, karena sudah sama jawabannya, jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, persilakan untuk duduk kembali. Baik, jadi sudah benar terkait dengan analisis dari kelompok B dan juga analisis dari kalian. Nah, selanjutnya yaitu perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok C. Silakan. Baik Bu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu pada babak selanjutnya yaitu penyakit stroke. Penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi pada pasokan darah ke otak berkurang disebabkan penyebabkan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Selanjutnya, gambar yang terakhir mengenai Baik, bagaimana dari rekan-rekan yang lainnya? Apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? dari kelompok saya sama Bu. Baik, dari kelompok A sama. Bagaimana dari kelompok B? Dari kelompok B sama dengan kelompok C. Baik, karena sama, jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, jadi di sini dari hasil analisis kalian itu, Ibu sangat apresiasi karena sebagian besar jawaban kalian itu sudah tepat. Nah, di mana dari pengerjaan LKPD tadi, apakah dari kalian ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Baik, untuk kelompok A, Ibu persilakan untuk memberikan kesimpulan. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dalam mengerjakan LKPD tersebut yaitu di mana sistem pendarahan yaitu sistem pendarahan di darah atau sistem kardiovaskular atau yang bisa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan dan mengisi darah. Baik, jadi hasil kesimpulan yang telah dipaparkan oleh rekan kalian Deon itu sudah sangat tepat sekali. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kalian terkait dengan bagaimana cara kalian untuk berdiskusi, bagaimana cara kalian dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai Ibu memiliki gambar terkait dengan darah. Baik, Ibu ingin bertanya terkait dengan komponen dalam darah yang ada pada manusia. Gambar yang pertama, apakah ada yang mengetahui ini gambar apa? Baik, persilakan. Gambar pertama adalah gambar sel darah merah. Ya, benar sekali. Jadi gambar pertama atau gambar nomor 1 yaitu gambar sel darah merah.
Jadi dari kalian, jika kalian bisa menjawabnya, Ibu akan kasih nilai plus dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, ada yang bisa menjawab? Baik, untuk Anis, Ibu persilakan. Ya, benar sekali. Jadi gambar nomor 2 ini merupakan gambar dari pembuluh darah. Jadi untuk Anis dan Eka, Ibu sudah kasih kalian nilai plus. Nah, untuk gambar ketiga, apakah ada yang bisa menjawab? Baik, untuk Deo, Ibu persilakan. Sel darah putih. Ya, benar sekali. Jadi gambar yang ketiga ini merupakan gambar dari sel darah putih. Nah, selanjutnya gambar yang keempat, apakah ada yang bisa menjawab? Baik, untuk Ayu, Ibu persilakan. Plasma darah. Ya, benar sekali ya. Jadi yang ditunjukkan oleh gambar nomor 4 ini merupakan plasma darah. Jadi plasma darah inilah yang cairan yang berbentuk kekuningan yang menyelimuti darah, sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, untuk gambar yang kelima, siapa yang bisa menjawab? Baik, untuk Nita dipersilakan. Ya, benar sekali. Jadi gambar yang seperti memiliki kaki-kaki ini yang disebut dengan trombosit. Baik, Ibu harap kalian memang benar-benar memahami mengenai apa saja yang dimaksud dengan komponen dalam sistem peredaran darah manusia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai cara memelihara organ peredaran darah. Jadi Ibu akan menjelaskan cara memelihara organ peredaran darah itu. Yang pertama, kalian harus rajin berolahraga. Yang kedua, kalian bisa memakan makanan yang bergizi, baik itu vitamin, air putih. Jadi sedikitkan minum es. Nah, untuk yang ketiga, tidur dengan teratur. Nah, minimal kalian tidur itu 8 jam dalam sehari. Nah, yang selanjutnya itu hindari merokok, terus hindari minum-minuman yang beralkohol. Nah, jika kalian stres, kalian bisa bercerita dengan rekan-rekan kalian untuk mengurangi kadar pemikiran kalian. Nah, apakah dari penjelasan Ibu sudah dapat dipahami? Bu, saya ingin bertanya. Baik. Darah itu sangat putih. Ya, pertanyaan dari rekannya itu sangat bagus sekali. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang tahu jawabannya? Ibu, Baik, dipersilakan. darah memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsi darah bagi tubuh manusia adalah alat pengangkut gas pernapasan atau oksigen dan karbon dioksida, air, dan makanan yang berisi dan Baik, terima kasih dari adik Ayu yang sudah menjawab pertanyaan dari adik kita. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh adik Ayu itu sudah sangat benar sekali, di mana darah itu adalah kombinasi dari plasma dan juga sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Bagaimana dari adik kita, apakah sudah dapat dipahami? Baik. Nah, jadi karena penjelasan mengenai sistem peredaran darah ini sudah dapat diselesaikan, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya kembali? Baik, karena kalian diam semua, jadi Ibu anggap kalian sudah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian pantun terlebih dahulu. Nah, Ibu di sini mempunyai pantun. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna untuk mengedarkan darah. Jadi Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Baik, sebelum itu apakah dari kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Bagi saya tidak,
Jadi kesimpulan dari adik Deon itu sudah bagus sekali. Jadi Ibu harap kalian memang benar-benar memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu memiliki sebuah tugas yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing, yaitu soal objektif sebanyak 5 soal. Nah, kalian bisa mengerjakannya mulai dari sekarang berhitung hingga 3 hari ke depan. Silakan dikumpulkan dan taruh di meja Ibu. Baik, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian dan juga kalian itu sudah sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, dan juga untuk kalian yang mungkin masih bercanda dan tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu maupun rekan kalian, Ibu hanya memberikan peringatan terlebih dahulu. Jika kalian mengulangi kembali minggu depan dalam pembelajaran Ibu tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian dari dalam kelas. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin langsung. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak dan selamat siang. Terima kasih Bu.